Pesantren merupakan bentuk lembaga pribumi tertua di Indonesia. Pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia, pesantren terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. Di kalangan umat Islam sendiri, nampaknya pesantren telah dianggap sebagai model institusi pendidikan yang memiliki keunggulan, baik dari aspek tradisi keilmuannya yang merupakan salah satu tradisi agung, maupun sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat Islam. Pergeseran waktu dan perubahan situasi dan kondisi secara tidak langsung telah menuntut pondok pesantren untuk senantiasa menyelenggarakan pendidikannya yang bersifat kontekstual, agar pondok pesantren tersebut dapat mengikuti dan merespons segala macam persoalan dan tantangan hidup yang semakin kompleks. Keberadaan pesantren sebagai agen pendidikan agama Islam mengambil andil dalam upaya mencerdaskan generasi bangsa dengan konsep pendidikan yang dirangkum dalam kurikulum pendidikan pesantren. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam pendidikan kurikulum pesantren tentunya tidak terbatas oleh usia dan waktu serta materi yang diberikan. Seperti halnya dengan keberadaan Pondok Pesantren Metropolitan Ummu Sabri yang hingga saat ini eksistensinya masih dirasakan oleh masyarakat. Bersama saya Ibnu Syam, inilah Jejak Islam. Pondok yang kini berdiri megah dan modern di wilayah Sulawesi Tenggara ini memiliki sejarah tersendiri. Pondok ini awalnya diprakarsai oleh Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam, kemudian berubah menjadi Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam. Dipilihnya Ummu Sabri sebagai nama pondok pesantren tentu tidak lepas dari keinginan para pendirinya dalam mengidealkan sosok santri di wilayah Kendari. Secara bahasa, Ummu Sabri berarti puncak kesabaran atau kesabaran yang tinggi. Di pondok pesantren Ummu Sabri ini menyelenggarakan pendidikan formal berupa madrasah di berbagai jenjang pendidikan. Madrasah ini di bawah bimbingan Departemen Agama, dan madrasah tersebut antara lain Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Ibtidaiyah. Dan saat ini di Pondok Pesantren Ummu Sabri juga menyelenggarakan pendidikan untuk anak usia dini. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Jadi begini, ada stigma lama yang terbangun dan bukan hanya lama, sampai hari ini terbangun di kalangan para pakar pendidikan Islam atau di kalangan masyarakat umum, bahwa pondok pesantren itu tidak tepat berada di tengah perkotaan. Itu stigma lama. Tapi ada proses kenapa stigma itu terbentuk. Karena memang juga stigma lama, orang selalu mengasumsikan bahwa pondok pesantren itu kumuh. Tata ruangnya tidak teratur. Bangunannya asal-asalan, sanitasinya berantakan, bangunannya asal dan sebagainya. Itu stigma lama dan memang itu adalah fakta yang ditemui pada pondok pesantren pada umumnya. Sehingga ketika ada pesantren di tengah perkotaan, lalu stigma itu terbawa bahwa nggak cocok. Pesantren itu berada di perkotaan karena apa? Karena pesantren itu identik dengan kumuh. Nah, Ummu Sabri ingin merubah mindset itu, bahwa pesantren tidak lagi kumuh, meskipun juga ada beberapa pesantren di Indonesia itu yang sangat modern, canggih dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks Sulawesi Tenggara, Ummu Sabri akan merubah stigma itu, bahwa pondok pesantren sangat tepat berada di tengah perkotaan. Tidak harus pondok pesantren itu di pinggir-pinggir kota atau di tengah-tengah hutan. Begitu yang memberikan inspirasi pertama. Saya memberikan contoh. Salah satu sugestinya itu adalah menghadirkan
beberapa kelas-kelas internasional yang tahun ini digagas. Seketika setelah tata ruangnya itu bagus, tertata, bangunan infrastrukturnya sudah tidak ketinggalan, maka yang berikutnya itu adalah harus ada sajian atau menu, istilahnya suguhan menu dalam konsep pembelajaran, di mana kita harus mengadaptasi dengan pola-pola pembelajaran yang berada di negara-negara lain. Itulah yang kemudian disebut dengan istilah kelas internasional atau kelas bilingual yang mulai digagas pada tahun ini. Masyarakat perkotaan menyadari bahwa untuk anak-anak mereka mendapatkan akhlak dan perilaku yang baik, pilihannya adalah memondokkan anaknya ke pesantren. Kemudian pondok-pondok pesantren menjadi pilihan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Sebagai pesantren metropolitan, Sabri banyak melahirkan santri dan juga alumni yang mampu menorehkan prestasi dari kancah nasional maupun internasional. Dengan terus menerapkan nilai-nilai dan pembelajaran keislaman serta pembelajaran umum untuk terus melahirkan dan juga membentuk generasi Islam yang berkualitas. Dengan terus berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman tanpa tergerus oleh zaman. And if you present, say present as usual, okay? For baby sweaters. Inilah yang antara lain membuat pesantren di perkotaan semakin bertumbuh pesat. Dastan Hairi, Afsena. Jika dibandingkan yang dulu, kini pesantren-pesantren di perkotaan sudah mulai berkembang. Bahkan bisa dikatakan bahwa di kota-kota besar hampir tidak ada pesantren yang tutup karena kekurangan masjid. Untuk aliyah sendiri, kebetulan ini kan kita sudah terpadu ya, pembelajaran sudah terpadu, baik dari fasilitasnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari yayasan, bahwa mengikuti program apa yang arahnya yayasan. Jadi kita mengikuti sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalau fasilitas pembelajarannya ya tentunya untuk di dalam kelas sendiri itu sudah terdapat seperti televisi gitu kan, yang digunakan untuk pembelajaran dulu untuk mendukung pembelajaran daring dan virtual itu. Bukan berarti ketika di kota ini anak-anak itu kehidupannya atau pola pikirnya itu seperti orang-orang kota, tetapi juga harus kembali bahwa prinsip untuk pendidikannya di aliyah kita ini tuh khairun nasi anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oleh karena itu di dalam program, salah satu programnya itu ada musafir. Untuk aliyah sendiri itu anak-anak kelas 11, kelas 12 dan kelas 10, bahkan kelas 10 itu di bulan-bulan Ramadan itu diterjunkan ke masyarakat. Ibarat kata KKN lah mungkin kalau di perkuliahan itu, tapi mereka di sana itu sudah berdakwah. Karena kita mau merevitalisasi identitas kepesantrenan. Meskipun kita berada di kota, tetapi kita tidak ketinggalan untuk berdakwah di pelosok-pelosok. Tentunya sebagai lembaga pendidikan kita memberikan ruang yang luas kepada siswa untuk menemukan potensinya. Gitu kan, jati dirinya ini dia minat di bidang apa, termasuk di multimedia, dia apakah ada minat dan bakatnya di situ. Kita berupaya untuk menemukan itu dengan memberikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler selain kegiatan akademik tadi untuk pembelajaran kokurikuler seperti itu. Jadi kita sediakan ada jam-jam tertentu mereka mengasah bakat mereka. Jadi di Sabri ini kita juga mempunyai program ekstrakurikuler.
Jadi ekstrakurikulernya itu ada di bidang akademik dan juga non-akademik. Akademik itu seperti matematika, kemudian juga ada fisika, bahasa Inggris, biologi, dan lainnya. Kemudian dari segi ekstrakurikuler non-akademik itu ada paskibraka, kemudian juga pramuka, IT, dan sebagainya. Jadi kami santri itu disuruh memilih apa kelebihan atau apa minat kami dalam hal untuk mengembangkan bakat, sehingga kami dapat memilih sesuai dengan apa yang kami minati. Saya sebagai santri sendiri sangat puas dengan fasilitas yang diberikan kepada kami selaku santri, karena yang pertama dari segi fasilitas kelas kami sudah dilengkapi dengan misalnya itu ada TV untuk memudahkan dalam pembelajaran, kemudian juga ada air conditioner AC untuk supaya kami tidak kepanasan, sehingga dengan fasilitas seperti itu kami sangat merasa nyaman dengan hal tersebut. Saya sendiri sebagai anak ekstrakurikuler aktif di bidang matematika, saya setelah menjuarai beberapa puluhan atau mungkin bahkan ratusan olimpiade matematika tingkat kabupaten, provinsi maupun juga nasional. Tentunya masyarakat perkotaan berharap untuk menitipkan anaknya ke pesantren tersebut untuk dapat dibina dan dijadikan sebagai generasi Islam yang berakhlakul karimah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu pesantren biasanya terkait dengan tafakuh fi ad-din atau pengetahuan agama. Semua pesantren harus bisa melakukan aktualisasi diri bahwa apa yang diajarkan kepada para santri tersebut masih relevan dengan perjalanan zaman. Bilingual adalah upaya kita untuk memadukan dua bahasa sebagai syarat untuk bisa bergaul di pergaulan dunia. Bahasa Arab itu mewakili dunia timur, bahasa Inggris mewakili dunia barat. Oleh karena itu di Madrasah Aliyah Pesantren Umum Sabri Kendari berupaya untuk memadukan itu dengan pengelolaan bahasa Arab itu di asrama, sementara di madrasah kita fokus untuk pembinaan bahasa Inggris agar nanti anak-anak tidak canggung untuk bergaul di dunia barat maupun di timur. Secara internal, kita tentu berharap bahwa pesantren di perkotaan selalu berinovasi. Improvisasi juga perlu agar pesantren tersebut bisa tetap berjalan selaras dengan derap perkembangan zaman. Kalau secara eksternal, kita berharap ada kesadaran bersama di kalangan umat Islam. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa santri kami ini inputnya tidak hanya berasal dari kota Kendari. Santri kita banyak juga berasal dari kabupaten-kabupaten lain yang tersebar di Sulawesi Tenggara, bahkan juga berasal dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga keberadaan asrama ini menjadi penting, artinya tentu kami memahaminya asrama ini tidak hanya sebatas sebagai tempat tinggal, tetapi di sana syarat dengan pembelajaran sebagaimana layaknya pesantren pada umumnya. Ya, karena itu santri kami yang ada di asrama itu juga bukan hanya berasal dari daerah-daerah luar kota Kendari, tetapi juga santri-santri yang berasal dari kota Kendari yang ingin
menambah pengetahuan yang lebih luas lagi tentang pendidikan keagamaan terutama, karena pendidikan kita secara formal yang sesuai dengan kurikulum Kemendikbud dan Kementerian Agama itu dilakukan di pagi sampai sore hari, sehingga kegiatan-kegiatan pengembangan dunia kepesantrenannya seperti pengajian kitab, muhadharah, dan pembelajaran tahsin Al-Quran dan seterusnya itu banyak di cover di kegiatan-kegiatan yang berada di asrama atau kegiatan-kegiatan yang bernuansa kepondokan yang itu dilakukan terutama di malam dan subuh hari. Musabri menjadi pesantren metropolitan itu sekaligus juga menjawab bahwa kehidupan masyarakat yang metropolit itu tidak selamanya harus tertuju kepada hal-hal yang bersifat hiburan atau bersifat bangunan atau yang kegiatan-kegiatan wow lainnya. Tetapi justru kehadiran lembaga pendidikan itu, terutama lembaga pendidikan yang bernuansa keagamaan menjadi lebih penting. Agar apa? Agar suasana kehidupan kota yang metropolit itu juga di dalamnya terdapat lembaga pendidikan atau wadah di mana metropolitan itu tidak semata-mata harus dipahami dalam definisi yang bersifat materi, hiburan, dan seterusnya. Malah kami melihat bahwa dengan kehadiran Musabri di tengah-tengah kota ini akan memberikan warna tersendiri. Sehingga dalam tanda kutip untuk memberikan ciri tentang metropolitannya sebuah kota itu, maka di dalamnya juga ada lembaga-lembaga pendidikan yang ya bukan hanya secara fisik tetapi juga nampak dari aktivitasnya yang bisa mewarnai suasana kehidupan kota yang semakin metropolit. Itulah kemudian kenapa Musabri, karena memang sudah ditakdirkan lokasinya berada di tengah kota, sehingga mau tidak mau Musabri harus menjawab semua itu. Kehadiran Musabri diharapkan bisa memberikan warna tersendiri kepada kehidupan kota yang dalam tanda kutip biasa diidentikan dengan hal-hal yang bersifat dalam minta maaf. Mungkin kadang-kadang ada yang menganggapnya negatif. Tetapi Musabri malah justru akan memberikan nilai positif. Walaupun kami tentu menyadari bahwa berada di tengah kota itu memang gampang-gampang susah. Ya. Karena itu kita berupaya semaksimal mungkin memberikan proteksi atau pola atau cara agar bagaimana betul-betul keberadaan lembaga kami dengan santri-santrinya ada di dalamnya itu malah justru berada pada posisi yang bisa mengambil nilai positifnya dari keberadaannya dia di tengah-tengah kota. Eksistensi dunia pesantren merupakan tanggung jawab kita bersama. Tentu kita ingin menjaga kaum muslimin yang berada di daerah perkotaan, menjaga akidahnya, akhlaknya, dan lain-lainnya. Sebab ada kecenderungan bahwa semakin maju suatu bangsa dari aspek lahirianya, maka aspek kerohaniannya bisa jadi tergeser atau bahkan tergusur. Hal itu bisa dilihat, misalnya pada praktik-praktik keagamaan yang mulai terpinggirkan sekarang, seiring dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman. Untuk di Pondok Pesantren Metropolitan ini, tidak hanya dengan nama Metropolitan saja, yang mana kita dapatkan seperti di sekolah, yang mana kita diajarkan IT dan juga teknologi. Tapi di asramanya juga tersendiri, kita diajarkan berbagai macam ilmu, baik itu ilmu nahwu shorof, ilmu fikih, dan juga ada yang namanya pembagian mufrodat, yang selalu dilakukan di setiap subuh, yang diberikan oleh langsung ustadz dan juga ustazah, baik juga itu diberikan oleh para pengasuh seperti pengurus, yaitu OSPM.
Lalu kita melanjutkan lagi dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, yaitu mempersiapkan diri untuk ke sekolah. Dan di kajian ini kita mendapatkan yang namanya ilmu fikih, ilmu tahsin, ilmu tilawah, dan juga ilmu qiraah. Menurut saya dengan mondok itu, pertama adab kita bisa dijaga dan juga kita diajarkan bagaimana tata berperilaku kepada orang yang lebih tua. Jadi di sini bukan hanya kita lihat kepada guru saja, tapi bagaimana kita berperilaku, baik itu tata krama, sopan santun kepada orang yang lebih tua seperti kakak kelas. Untuk dari segi ilmunya, alhamdulillah di sini saya sudah mendapatkan banyak ilmu seperti ilmu nahwu shorof, bagaimana cara membaca kitab kuning, dan juga berbagai macam mufrodat baik bahasa Arab maupun vocabularies untuk bahasa Inggris. Dan juga terutama tentang yang namanya adab. Kita diajarkan bagaimana berperilaku kepada guru, kepada kakak kelas, dan juga kepada di kelas sendiri. Dari segi kegiatan-kegiatan yang diadakan di asrama sendiri, seperti contohnya ada kegiatan yang namanya AKS. Jadi di sana diadakan perlombaan baik itu di bidang IT seperti teknologi tepat guna, yang mana kita diajarkan bagaimana merancang sebuah teknologi yang dapat berguna bagi lingkungan sekitar. Dan juga beberapa lomba baik itu nasyid maupun lomba-lomba lapangan lainnya. Tantangan bagi pesantren adalah harus mampu menerjemahkan ajaran agama Islam yang ada di dalam literatur hasanah keislaman masa lalu ke dalam kehidupan masa kini. Dengan perkataan lain, menjembatani kemajuan zaman sekarang dan juga menjembatani kemajuan zaman lalu. Banyaknya tantangan dalam mempertahankan dan menjaga eksistensi suatu lembaga pesantren metropolitan tentu tidak mudah. Era perkembangan zaman yang kian masif juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Namun dengan tetap memegang teguh nilai-nilai keislaman, maka semuanya akan berjalan secara beriringan. Pemirsa, demikianlah edisi Jejak Islam kali ini. Saya Ibnu Siam, sampai jumpa.